Selamat siang dan salve yang terhormat para dosen LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Sirilus Gonsi Esfil, Guru Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SMA Negeri 1 Pacar, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Santo Yakobus Merauke periode 4 batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2586905175. Pada hari ini saya melaksanakan ujian praktek pembelajaran pelajaran agama Katolik pada siswa-siswi SMA kelas 11 dengan tema peran hierarki dalam gereja Katolik. Berikut video saya. Selamat siang, silakan duduk. Oke, saudara sekali, berjumpa kalian pada hari ini dalam pelajaran agama Katolik. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta satu orang untuk mengantar kita dalam doa sebelum pelajaran. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Silakan duduk. Baik, dengarkan absensi berikut. Yang pertama, Amelia Kurnia Santika, Atriana Murni. Hadir semua untuk pelajaran di hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Kalau di minggu kemarin kita telah berbicara tentang sifat-sifat gereja, dan kali ini akan dibicarakan tentang peran hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita berbicara tentang peran hierarki. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita gali bersama dalam pelajaran ini, yang pertama adalah tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum yaitu peserta didik mampu memahami dan menghayati peran serta fungsi hierarki dalam gereja Katolik sebagai pelayan umat. Lalu tujuan pembelajaran secara khusus nanti akan dijelaskan tentang pengertian dan dasar dari kitab suci tentang hierarki gereja Katolik. Yang kedua, mengidentifikasi tugas dan wewenang uskup, imam, dan diakon dalam gereja. Yang ketiga, menganalisis peran hierarki dalam keuskupan Labuan Bajo. Ini kita bawa secara kontekstual. Lalu yang keempat nanti menginternalisasi sikap hormat dan dukungan terhadap hierarki sebagai pemimpin dalam gereja. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita gali bersama. Sebelum kita lanjutkan tentang materi hierarki dalam gereja Katolik dan diskusi, kita menjawab dulu beberapa pertanyaan berikut terkait dengan bagaimana hierarki itu sendiri dalam gereja Katolik. Coba lihat dulu pertanyaan di depan. Yang pertama, siapakah yang memimpin gereja Katolik secara keseluruhan? Yang bisa angkat tangan. Oke, di sebelah dulu. Paus. Kita punya nama Paus sekarang siapa? Paus Leo ke-14. Lalu kita lihat di Manggarai Barat, siapakah yang memimpin gereja tertinggi dalam konteks Kabupaten Manggarai Barat? Uskup. Oke, kita punya nama uskup sekarang? Maximus Regus. Ya, itu kita punya uskup sekarang, Maximus Regus. Lalu yang berikut, apa yang membedakan pastor, imam dengan pemimpin umat lainnya seperti ketua stasi guru agama Katolik atau ketua KBG? Apa yang membedakan? Saya tanya dulu, pastor itu pemimpin tidak? Pemimpin. Ketua stasi pemimpin tidak? Pemimpin. Ketua KBG pemimpin tidak? Pertanyaannya, apa yang membedakan antara pastor dengan
ketua stasi misalnya. Silakan. Apa yang membedakannya? Tadi sama-sama pemimpin. Membedakannya apa? Bagaimana? Tugasnya. Pastor atau imam mendapatkan atau menerima kaul kekal, sedangkan ketua stasi dan guru agama tidak mendapat kaul kekal. Ya, bedanya ada sakramen yang diterima. Kalau imam, dia memimpin sebagai imam, sebagai klerus, sebagai pastor, karena dia menerima imamat secara khusus dalam penerimaan sakramen imamat. Sementara ketua stasi atau guru agama, dia sebagai guru dan sebagai pemimpin tidak bertitik tolak pada sakramen yang dia terima. Baik, berikutnya, mengapa dalam gereja Katolik diperlukan adanya struktur kepemimpinan seperti uskup, imam, diakon atau awam? Kenapa harus diperlukan struktur kepemimpinan? Silakan. Ada? Silakan. Untuk menjaga kesinambungan ajaran, bimbingan umat, melayani sakramen, dan memimpin gereja sesuai dengan mandat yang diberikan Kristus kepada para rasul. Coba ulang sekali lagi. Silakan sekali lagi. Untuk menjaga kesinambungan ajaran, bimbingan umat, melayani sakramen, dan memimpin gereja sesuai dengan mandat yang diberikan Kristus kepada para rasul. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk teman ini. Tepuk tangan. Ya, supaya menjaga kesinambungan atau keberlanjutan dalam memimpin, kalau dalam gereja Katolik bahwa kepemimpinan para rasul itu merupakan kepemimpinan yang diberikan oleh Yesus dan dilanjutkan oleh Paus hingga uskup sampai sekarang, bahwa kepemimpinan itu berlanjut sejak Yesus sampai sekarang. Baik teman-teman, terima kasih untuk jawaban Anda, dan mari kita lanjutkan dulu tentang pelajaran dalam struktur hierarki dalam gereja Katolik. Kita masuk ke bawah pelajarannya dalam kontekstual dulu. Kita mengenal keuskupan Labuan Bajo dulu. Kita lihat ini, kita punya uskup yang sekarang, Uskup Maximus Regus. Kita lihat di situ bahwa Labuan Bajo merupakan sebuah keuskupan baru untuk konteks Indonesia dan konteks keuskupan Manggarai. Dan keuskupan Labuan Bajo itu didirikan pada tanggal 21 Juni tahun 2000. Berarti sekarang sudah satu tahun. Itu dimekarkan dari keuskupan Ruteng di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Uskup pertamanya Maximus Regius dengan wilayah kekuasaannya mencakup seluruh Kabupaten Manggarai Barat. Itu tujuan pembentukan keuskupan ini untuk mendekatkan pelayanan gereja kepada umat, terutama mengingat wilayah keuskupan Ruteng sebelumnya wilayah sangat luas. Karena itu keuskupan Labuan Bajo menjadi salah satu keuskupan yang baru, supaya ada mendekatkan diri pelayanan kepada umat. Ini tentang keuskupan Labuan Bajo secara ringkas, dan kita lihat bahwa keuskupan Labuan Bajo itu adalah keuskupan mungkin yang terakhir yang baru dimekarkan, dan untuk sementara konteks kita di Flores belum ada dia untuk memekarkan keuskupan yang baru, cuma hanya ada keuskupan Labuan Bajo. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui sedikit tentang informasi keuskupan Labuan Bajo, kita masuk ke bagaimana peran hierarki dalam gereja Katolik. Namun sebelumnya kita lalui dulu pengertian tentang hierarki. Kita lihat di dalam, kata hierarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu hierarki yang berarti asal-usul atau susunan. Susunan. Nanti dijelaskan tentang struktur. Struktur itu berarti susunan, mulai dari atas, tingkat ke bawah, sampai pada tingkat dasar. Itu struktur atau susunan. Mereka itu adalah orang-orang yang menerima tabisan khusus.
Maka kita menerima, mereka itu adalah orang yang menerima tabisan imam, dipanggil secara khusus. Lalu yang kedua, bersifat mengabdi. Bahwa ciri kepemimpinan para uskup, para imam dan para diakon itu melayani, mengabdi. Corak kepemimpinannya adalah melayani, bukan untuk dilayani. Itu yang membedakan antara pemimpin secara politis dengan pemimpin hierarki. Kalau pemimpin secara politis mungkin lebih banyak dilayani, begitu ya? Misalnya presiden, kemudian gubernur, kadang kalau mereka datang dilayani dengan baik ya, itu diakomodasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatannya. Lalu yang berikut, bahwa tugas kepemimpinan hierarki itu tidak dapat dihapus manusia karena berasal dari Tuhan. Kepemimpinan ini tidak bisa dihapus oleh manusia karena kita lihat tadi, uskup, para imam merupakan orang-orang yang dipanggil secara khusus melalui sakramen imamat. Kita lihat yang berikutnya bagaimana susunan. Tadi hierarki artinya adalah susunan. Kita lihat susunan hierarki dalam gereja Katolik. Yang pertama, paus. Ini kita ada pertanyaan tentang hierarki dalam gereja Katolik. Kalau pertanyaan silakan. Yang tidak paham tentang bagaimana hierarki dalam gereja Katolik. Tadi kita sudah beri pengertian hierarki tadi susunan. Kemudian siapa saja yang termasuk dalam hierarki dalam gereja tadi? Yang pertama, paus, uskup, para imam dan diakon. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya mengajak Anda untuk duduk dalam berkelompok. Kita bagi 4 kelompok ini saja ya. Ya, silakan duduk berkelompok. Nah. Sudah. Tadi kita sudah berbicara tentang hierarki dan strukturnya. Sekarang kita masuk ke konteks Manggarai Barat. Tadi sudah dijelaskan tentang Keuskupan Manggarai Barat. Itu berarti kita punya kepemimpinan di Manggarai Barat dalam struktur hierarki gereja itu siapa? Uskup. Ya, uskup. Lalu di bawah uskup tadi ada imam. Imam itu adalah pastor paroki. Kemudian ada diakon. Nah sekarang setelah kita mendengarkan penjelasan tentang bagaimana struktur hierarki dan bagaimana peran yang diembankan kepada hierarki dalam gereja, kita masuk ke konteks kita di Manggarai Barat, khususnya Keuskupan Labuan Bajo. Lihat soal di dalam untuk didiskusikan. Soal yang pertama, bagaimana peran Uskup Labuan Bajo dalam pelayanan sosial, dalam pendidikan dan budaya di Manggarai Barat. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, bagaimana peran para imam, diakon terwujud dalam pelayanan sosial, pendidikan, budaya di Manggarai Barat. Tadi kan sudah dijelaskan tugas menjadi uskup dan imam itu adalah tugas pelayanan. Bagaimana pelayanan struktur hierarki ini dalam kaitan dengan bidang sosial, bidang pendidikan, dan juga bidang kebudayaan. Silakan diskusikan, kerjakan dulu. Siap. Silakan dikerjakan dengan baik. Ya. Sudah?
Kalau begitu, kita langsung presentasi di depan. Yang pertama dari kelompok 1. Silakan maju 2 orang utusannya, silakan. 2 orang maju utusan. Silakan. Di depan. Baik teman-teman, kita mendengarkan presentasi dari kelompok pertama. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi tugas kami. Pertanyaan nomor 1, bagaimana peran Uskup Labuan Bajo dalam pelayanan sosial, pendidikan, dan budaya di Manggarai Barat? Jawabannya, pelayanan sosial membantu masyarakat miskin. Uskup memimpin kegiatan sosial seperti kunjungan ke desa-desa untuk membagikan paket sembako dan pemimpin kegiatan sosial bagi masyarakat yang membutuhkannya. Yang kedua, mempererat hubungan antar agama. Uskup menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh agama lain. Yang lain itu pelayanan pendidikan, mendorong pertumbuhan imam. Uskup menekankan pentingnya menjalankan umat, menjalin hubungan baik. Pertanyaan nomor 2, bagaimana peran para imam dan diakon terwujud dalam pelayanan sosial, pendidikan, dan budaya di Manggarai Barat? Peran imam dan diakon di Manggarai Barat dalam pelayanan sosial, pendidikan, dan budaya terwujud melalui keterlibatan aktif dalam pelestarian tradisi lokal seperti tradisi membantu pelaksanaan kegiatan masyarakat dan menyumbangkan nilai-nilai moral serta spiritual untuk mengembangkan masyarakat. Pelayanan sosial diantaranya keterlibatan dalam acara masyarakat, yang kedua dukungan moral dan spiritual. Pelayanan pendidikan diantaranya penyampaian nilai-nilai, mendorong partisipasi masyarakat. Pelayanan budaya diantaranya pelestarian tradisi, menjaga harmoni budaya dan keagamaan. Sekian dari kelompok kami. Belum. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kedua, silakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peran Uskup Labuan Bajo dalam pelayanan sosial, pendidikan, dan budaya di Manggarai Barat? Jawabannya, Uskup Labuan Bajo Maximus Regus berperan aktif dalam pelayanan sosial, pendidikan, budaya di Manggarai Barat melalui kolaborasi lintas agama, pemberdayaan komoditas termasuk penyandaran dan dukungan terhadap pendidikan inklusif. Yang pertama, pelayanan sosial. Kunjungan karitatif, yang kedua pemberdayaan komoditas disabilitas, yang ketiga kerjasama antar umat beragama, yang kedua pelayanan pendidikan, dukungan pendidikan inklusif, memberdayakan umat, pelayanan budaya, menjaga kerukunan, perjalanan perjumpaan dan kebaikan. Baik, nomor 2, bagaimana peran para imam dan diakon terwujud dalam pelayanan sosial, pendidikan, dan budaya di Manggarai Barat? Yang pertama, pelayanan sosial, pendamping dan bantuan, pembangunan komunitas, pelayanan pendidikan, pendirian dan pengelolaan lembaga pendidikan, pembinaan karakter, pelayanan budaya, pelestarian budaya lokal, penghormatan terhadap budaya adat. Baik teman-teman, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya? Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada. Sekian dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal nomor pertama,
Bagaimana peran Uskup Labuan Bajo dalam pelayanan sosial, pendidikan, dan budaya di Manggarai Barat? Pelayanan sosial, aktivitas karitatif, kepedulian terhadap kemanusiaan, membangun jembatan antar umat beragama. Pelayanan pendidikan, penguatan basis pendidikan Katolik, fokus pada nilai-nilai moral, menghadapi tantangan pariwisata. Pelayanan budaya, pelestarian budaya lokal, evangelisasi dalam konteks budaya, penggunaan budaya untuk persatuan. Soal nomor 2, bagaimana peran para imam dan diakon terwujud dalam pelayanan sosial, pendidikan, dan budaya di Manggarai Barat? Peran dalam pelayanan sosial yang pertama, pengembangan komunitas dan kesejahteraan, aktivitas dan advokasi, pendampingan dan dukungan, perawatan lingkungan. Peran dalam pendidikan, perintis sekolah, pengelola lembaga pendidikan, pengajar dan dosen. Peran dalam kebudayaan, harmonisasi dan tradisi, pemaknaan simbol budaya, pelestarian bahasa, dan dialog budaya. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan teman saya untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya, bagaimana peran Uskup Labuan Bajo dalam pelayanan sosial, pendidikan, dan budaya di Manggarai Barat? Jawab, peran Uskup Labuan Bajo dalam pelayanan sosial mencakup advokasi, kebijakan, menjaga lingkungan, membangun energi antara lembaga seperti pemerintahan dan organisasi lainnya, memimpin pembangunan komunitas gereja, serta memastikan transportasi atau akuntabilitas dalam pergolongan dana dan fasilitas keuskupan. Yang kedua, pendidikan, terutama dalam membimbing dan membentuk generasi muda menjadi pribadi berkarakter kuat dan berpengharapan melalui pendidikan iman Katolik, serta memperkuat kolaborasi antar sekolah Katolik, umat, dan institusi pendidikan lainnya. Yang ketiga, budaya. Peran pelayanan budaya mempromosikan dan melestarikan budaya lokal, mengintegrasikan budaya dan keimanan, menjaga martabat budaya. Nomor 2, bagaimana peran para imam dan diakon terwujud dalam pelayanan sosial, pendidikan, dan budaya di Manggarai Barat? Jawab, peran imam dan diakon terwujud dalam yang pertama, pelayanan sosial, yaitu keterlibatan dalam acara masyarakat, dukungan moral dan spiritual. Yang kedua, pelayanan pendidikan, menyampaikan nilai-nilai, mendorong partisipasi masyarakat. Yang ketiga, budaya, pelestarian tradisi, menjaga harmoni budaya dan keagamaan. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi kami. Yang pertama, kita lihat dulu peran Uskup Labuan Bajo dalam bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Yang pertama, sebagai pembentuk persekutuan yang inklusif. Tahu maksudnya yang inklusif? Ya, persekutuan yang terbuka bahwa gereja yang dipimpin oleh uskup itu adalah sebuah lembaga yang terbuka terhadap kehadiran kebudayaan dan juga agama-agama lain yang ada di Manggarai Barat. Kemudian tugas berikutnya adalah sebagai pilar pembangunan manusia. Ya, pembangunan sumber daya manusia dalam kaitan dengan ilmu pengetahuan. Maka pihak keuskupan mereka membangun lembaga pendidikan di Manggarai Barat ini
ada Yayasan Sukma Manggarai yang kepedulian mereka dalam bidang pendidikan supaya manusia-manusia di Manggarai Barat diberdayakan dan memiliki pengetahuan yang baik. Yang berikut adalah kegiatan sosial karitatif, sosial pelayanan sosial, misalnya dalam kaitan dengan memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang terkena bencana alam, gitu ya? Terkena bencana alam, kemudian advokasi masyarakat, membela masyarakat yang dianiaya, biasanya kaum perempuan bisa menjadi korban ketertindasan. Mereka biasanya mengadvokasi, ya, membela hak-hak kaum lemah. Dan yang berikut adalah pemberdayaan masyarakat, ya, pemberdayaan masyarakat, misalnya melalui pelatihan-pelatihan, pelatihan-pelatihan. Kalau kemarin kita saksikan dalam apa kegiatan festival Golokoe, festival Golokoe, kita melihat bagaimana pihak gereja memberdayakan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan produk-produk lokal untuk dijual supaya produk itu bisa memberikan penghasilan secara ekonomi untuk masyarakat atau untuk umat. Yang berikut, promosi pendidikan Katolik. Ya, sudah jelas bahwa di Manggarai Barat ada beberapa sekolah, ada yayasan-yayasan yang kepedulian mereka terhadap lembaga pendidikan. Kemudian pelestarian iman, soal kepercayaan. Selain mengembangkan kehidupan sosial, mereka juga mengembangkan iman melalui berbagai kegiatan katekese, kegiatan rekoleksi, kegiatan rohani, kegiatan sharing kitab suci, baik dilakukan oleh pihak kuskupan maupun yang dilakukan oleh pihak paroki, dalam dengan pastor paroki dan juga kaum awam terlibat di sana. Lalu yang berikut, pelestarian budaya. Di Manggarai Barat, gereja adalah perintis dalam pergerakan budaya supaya budaya-budaya lokal itu tetap hidup, berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Maka budaya lokal dihidupkan supaya bisa diimbangi dengan kehidupan globalisasi yang menitik beratkan pada kebudayaan-kebudayaan global. Ya, misalnya dalam festival Golokoe kemarin diberdayakan juga adalah tarian lokal supaya tidak hangus begitu saja dengan kehadiran globalisasi, tapi tetap hidup. Kemudian pengembangan pariwisata, karena kita adalah lembaga Manggarai Barat dengan prioritas utama pariwisata, maka gereja juga mengembangkan kehidupan pariwisata di Manggarai Barat, dan salah satu solusi alternatif yang dibuat oleh gereja kemarin adalah Festival Golokoe. Festival Golokoe itu selain untuk melestarikan kebudayaan, juga mengembangkan pariwisata, bahwa setelah kita mengetahui siapa saja yang termasuk dalam unsur-unsur hierarki dalam gereja, tugasnya tadi bagaimana? Tugas hierarki itu apa? Paling penting. Tugas memimpin dan melayani. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan doa. Karena itu saya minta satu orang untuk mengantar kita dalam doa setelah pelajaran. Saya mengajak kita semua untuk berdiri
dan kita berdoa. Dan pertemukan kami dengan Dikau. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.